Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bicara tentang PPN Hubungan Istimewa bersama saya Astrid Faradisti. Ikatlah ilmu dengan tulisan sehingga teman-teman jangan lupa sediakan kertas dan juga pena untuk mencatat. Nah, pertama-tama kita akan bahas terlebih dahulu mengenai apa sih indikasi adanya hubungan istimewa. Nah, indikasinya itu terdapat dalam beberapa hubungan sebagai berikut. Yang pertama, adanya hubungan kepemilikan. Yang kedua, adanya hubungan penguasaan. Yang ketiga, adanya hubungan keluarga. Dan yang terakhir adalah adanya hubungan antara hutang dan modal. Dan kita akan bahas satu persatu mengenai hubungan-hubungan ini. Nah, yang pertama adalah adanya hubungan kepemilikan. Hubungan kepemilikan antara wajib pajak dapat dikategorikan terdapat adanya hubungan istimewa apabila diketahui adanya kepemilikan saham baik langsung maupun tidak langsung antara pihak-pihak yang berhubungan paling rendah sebesar 25%. Teman-teman bisa lihat ini di pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai yang menyebutkan bahwa hubungan istimewa dianggap ada apabila pengusaha mempunyai penyertaan langsung atau tidak langsung sebesar 25% atau lebih pada pengusaha lain. Nah, dimisalkan apabila PT Ayam mempunyai 50% saham PT Bebek, maka kepemilikan saham oleh PT Ayam ini merupakan penyertaan langsung. Selanjutnya, apabila PT Bebek mempunyai 50% saham PT Cicak, maka PT Ayam sebagai pemegang saham PT Bebek secara tidak langsung mempunyai penyertaan pada PT Cicak sebesar 25%. Dalam hal demikian, antara PT Ayam, PT Bebek, dan PT Cicak dianggap terdapat hubungan istimewa. Nah, selanjutnya apabila PT Ayam ini juga punya 25% saham PT Dinosaurus, maka antara PT Bebek, PT Cicak, dan PT Dinosaurus itu dianggap terdapat hubungan istimewa. Nah, hubungan istimewa ini dapat terjadi baik untuk orang pribadi maupun badan. Nah, kemudian untuk hubungan penguasaan ini berupa pengendalian, yang mana pengendalian adalah kepemilikan langsung melalui anak perusahaan dengan lebih dari setengah hak suara dari suatu perusahaan atau suatu kepentingan substansial dalam hak suara dan kekuasaan untuk mengarahkan kebijakan keuangan dan operasi manajemen perusahaan berdasarkan anggaran dasar dan atau perjanjian. Hal ini dapat teman-teman lihat dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang PPN huruf B yang menyebutkan bahwa hubungan istimewa dianggap ada apabila pengusaha menguasai pengusaha lainnya atau dua atau lebih pengusaha berada di bawah penguasaannya. Penguasaan ini adalah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung. Nah, hubungan antara pengusaha ini dapat terjadi karena penguasaan melalui manajemen atau penguasaan melalui teknologi yang mana walaupun tidak ada hubungan kepemilikan. Nah, hubungan istimewa ini dianggap ada apabila satu atau lebih perusahaan berada di bawah penguasaan pengusaha yang sama. Demikian juga hubungan antara beberapa perusahaan yang berada dalam penguasaan pengusaha yang sama tersebut. Selanjutnya adalah hubungan keluarga. Hubungan istimewa antara wajib pajak dianggap ada apabila antara wajib pajak tersebut terdapat hubungan keluarga baik keluarga sedarah maupun semenda. Teman-teman bisa melihat ini dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang PPN huruf C yang menyebutkan bahwa hubungan istimewa dianggap ada apabila terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus 1 derajat dan atau ke samping 1 derajat. Nah, yang dimaksud dengan hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus 1 derajat adalah ayah, ibu, dan anak, sedangkan hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan ke samping adalah kakak dan adik. Yang dimaksud dengan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus 1 derajat adalah mertua dan anak tiri, sedangkan hubungan keluarga semenda dalam garis keturunan ke samping 1 derajat adalah ipar. Yang terakhir adalah adanya hubungan antara hutang dan modal. Hubungan istimewa juga dapat terjadi apabila terdapat posisi hutang antara wajib pajak yang tidak wajar, yang dapat diindikasikan bahwa hutang wajib pajak terhadap wajib pajak yang memberikan hutang adalah merupakan modal yang terselubung. Apabila antara wajib pajak diindikasikan adanya hubungan istimewa dengan cara pengakuan modal sebagai hutang, maka Direktur Jenderal Pajak berhak untuk menentukan kembali besarnya penghasilan maupun biaya yang diakui atas transaksi wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa tersebut sesuai dengan kewajaran. Next, kita akan mengetahui bagaimana cara menentukan dasar pengenaan pajak pada hubungan istimewa. Dalam harga jual atau penggantian dipengaruhi oleh hubungan istimewa, maka harga jual atau penggantian dihitung atas dasar harga pasar wajar pada saat penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak dilakukan.
Hal ini disebutkan dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, yang mana dalam pasal ini disebutkan bahwa dalam hal harga jual atau penggantian dipengaruhi oleh hubungan istimewa, maka harga jual atau penggantian dihitung atas dasar harga pasar wajar pada saat penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak itu dilakukan. Dalam penjelasan pasal ini disebutkan bahwa pengaruh hubungan istimewa seperti dimaksud dalam Undang-Undang PPN ini adalah adanya kemungkinan harga yang ditekan lebih rendah dari harga pasar. Dalam hal ini, Direktur Jenderal Pajak mempunyai kewenangan melakukan penyesuaian harga jual atau penggantian yang menjadi dasar pengenaan pajak dalam harga pasar wajar yang berlaku di pasaran bebas. Sampai di sini dulu video ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum.